Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Stuti, Widya Iswara dari BPSDM Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dengan agenda 2 tentang kepemimpinan strategis. Untuk lebih jelasnya, mekanisme penyampaian materi ini saya bagi dalam outline tentang kebijakan penyelenggaraan PKN tingkat 2, yang kedua terkait dengan learning journey PKN tingkat 2, dan yang ketiga strategi pembelajaran PKN tingkat 2. Dasar kebijakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, juga dilengkapi dengan Keplan Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang learning journey. Yang pertama, atau tahap pertama, akan dilakukan pembelajaran secara klasikal untuk para peserta. Kemudian yang kedua, pembelajaran secara mandiri. Dan tahap ketiga, pembelajaran e-learning. E-learning ini terdiri dari dua pendekatan, pertama secara sinkronus dan secara asinkronus. Selanjutnya pada tahap keempat akan dilakukan pembangunan komitmen bersama dan diikuti oleh pembelajaran klasikal tahap kedua. Selanjutnya para peserta akan melakukan aktualisasi kepemimpinan strategis, dan terakhir ada pembelajaran klasikal tahap ketiga yang salah satunya adalah para peserta akan mempresentasikan suatu proyek perubahan yang telah disusun sebelumnya. Harapan untuk setelah mengikuti pembelajaran agenda kedua ini, para peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 mampu mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar serta mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan di organisasi yang dipimpin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita memasuki strategi pembelajaran. Tadi seperti kita sama-sama tahu bahwa yang akan kita bahas adalah agenda kedua, yaitu tentang kepemimpinan strategis. Di dalam agenda kedua ini terdiri dari tiga mata pelatihan. Pertama adalah kepemimpinan digital, yang kedua kepemimpinan kewirausahaan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang organisasi pembelajar. Di dalam pendekatan pembelajarannya melalui dua pendekatan, yaitu e-learning terdiri dari 25 JP dan klasikal atau tatap muka langsung sebanyak 2 jam pelajaran. Untuk e-learning terbagi menjadi dua skema, yaitu secara sinkronus ada 11 JP yang akan dimulai di hari ke-14, hari ke-15, dan hari ke-16. Total sebanyak setara dengan 495 menit. Yang kedua adalah pendekatan secara asinkronus yang dimulai sama pada hari ke-14, 15, dan 16. Jadi pada pembelajaran e-learning ini dimulai sinkronus dulu, langsung dilanjutkan pembelajaran secara asinkronus. Pada hari ke-37, para peserta akan mengikuti tatap muka atau klasikal sebanyak 90 menit. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana secara umum gambaran penjadwalan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dimulai di hari pertama, para peserta sudah mendapatkan ceramah tentang isu strategis terkait dengan agenda kedua dan tentang kepemimpinan strategi sebanyak 3 JP. Kemudian di hari ketiga, para peserta juga sudah menerima ceramah isu strategis terkait kepemimpinan kewirausahaan sebanyak 3 JP. Kemudian dilakukan pembelajaran mandiri. Di dalam pembelajaran mandiri ini pada hari ke-7, para peserta sudah harus mempelajari agenda kedua sebanyak 6 JP dan dilanjutkan penulisan tugas individu tentang penulisan IC terkait isu-isu di lokus tempat organisasinya masing-masing yang dikaitkan dengan agenda kedua, yaitu sebanyak 2 JP. Pada hari ke-14, para peserta sudah memasuki pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pada hari ke-14 adalah hari sinkronus pertama, peserta akan mempelajari agenda kedua sebanyak 4 JP dan dilanjutkan dengan asinkronus sebanyak 5 JP. Di hari ke-15 tentang sinkronus, masih sama dengan sinkronus tentang agenda kedua sebanyak 4 JP dan dilanjutkan asinkronus sebanyak 5 JP. Dan di hari ketiga atau hari ke-16, peserta akan melakukan pembelajaran agenda kedua sebanyak 3 JP dan dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus sebanyak 4 JP.
Selanjutnya pada hari ke-37 peserta akan memasuki pembelajaran secara klasikal atau tatap muka sebanyak 2 JP. Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai menjelaskan tentang bagaimana lebih detailnya tentang strategi pembelajaran agenda kedua pada tahapan e-learning dan klasikal, saya mencoba menyampaikan bahwa fasilitator akan menyiapkan materi bahan belajar yang akan diunggah pada LMS yang disediakan oleh penyelenggara disesuaikan dengan jadwal penugasan. Bentuknya adalah bisa PPT atau video yang dikaitkan dengan pembelajaran agenda 2 dan bagaimana keterkaitan agenda 1, agenda 3, agenda 4 dengan agenda 2. Selanjutnya kita akan mencoba membahas tentang e-learning hari ke-14 atau hari pertama. Pertama adalah para peserta akan mengikuti pembelajaran secara sinkronus sebanyak 4 JP. Di sini dimulai dengan perkenalan antara fasilitator dengan peserta dan bersama peserta. Dengan tujuan sambil membangun suasana, bisa dilakukan ice breaking atau dengan permainan-permainan atau games. Dilanjutkan dengan dilakukan refleksi pembelajaran mandiri yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian diskusi untuk memperdalam materi agenda 2 dan sharing knowledge, yang juga fasilitator akan mencoba menggali bagaimana pemahaman para peserta keterkaitan antara agenda 2 dengan agenda 1, agenda 3, dan agenda 4. Yang selanjutnya akan dilakukan pembulatan dan penguatan agenda 2. Di akhir sesi sinkronus ini, fasilitator akan menjelaskan penugasan asinkronus yang pertama. Di asinkronus yang pertama sebanyak 5 JP, ada kegiatan penugasan individu sebanyak 2 JP. Para peserta memperbaiki penulisan IC yang telah ditugaskan sebelumnya. Dan pada kegiatan kelompok sebanyak 3 JP, kelompok akan dibagi dalam 3 subkelompok. Ada peserta dalam kelompok itu 15 orang, dibagi menjadi 3 subkelompok masing-masing 5 orang, di mana masing-masing subkelompok tadi akan menganalisis kepemimpinan strategis di lokus best practice sesuai dengan topik yang ada di agenda 2. Untuk subkelompok pertama dikaitkan analisis tentang kepemimpinan digital, subkelompok kedua tentang kepemimpinan kewirausahaan, dan subkelompok ketiga tentang organisasi pembelajar. Selanjutnya, para peserta akan mempresentasikan tugas kelompok ini pada sinkronus hari kedua. Penugasan grup atau kelompok atau subkelompok ini harus sudah disubmit melalui LMS pada hari yang sama, selambat-lambatnya jam 23.59. Selanjutnya kita memasuki sinkronus yang kedua atau hari ke-15. Hari ke-15 memasuki sinkronus kedua. Sebanyak ada 4 JP, peserta akan mendapatkan refleksi pembelajaran sebelumnya. Kemudian dilanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok yang akan ditampilkan 3 subkelompok. Kemudian dilanjutkan dengan tacit knowledge dan akan juga dilanjutkan kita minta pemaparan secara volunteer hasil isai individu. Pembulatan dan penguatan agenda 2 akan dilanjutkan serta diakhiri dengan penjelasan penugasan asinkronus kedua. Asinkronus kedua sebanyak 5 JP. Untuk aktivitas individu, para peserta akan melanjutkan memperbaiki penulisan esai. Kemudian untuk aktivitas kelompok akan melakukan integrasi hasil penugasan 3 subkelompok menjadi 1 penugasan kelompok yang akan dilakukan analisis kepemimpinan strategis pada lokus best practice berdasarkan perspektif agenda 2. Kemudian juga memberikan rekomendasi strategi untuk peningkatan kinerja organisasi menuju organisasi yang adaptif. Presentasi tugas pada sinkronus ini akan dilakukan pada hari ketiga. Submit penugasan grup activity atau grup kelompok melalui LMS pada hari yang sama selambat-lambatnya jam 23.59. Selanjutnya pada e-learning hari ke-16, peserta akan memasuki sinkronus hari ketiga, yaitu sebanyak 3 JP. Dilakukan refleksi pembelajaran sinkronus dan asinkronus sebelumnya, kemudian diikuti pemaparan dan diskusi hasil penugasan kelompok yang telah diintegrasikan. Para peserta juga kita minta untuk memberikan tanggapan dan tacit knowledge atas hasil paparan dan diskusi tersebut. Selanjutnya tetap kita juga minta perwakilan atau secara volunteer pemaparan isai individu yang telah diperbaiki. Kemudian dilanjutkan dengan pembulatan dan penguatan agenda kedua dan juga menghantarkan masuk ke agenda 3 dan ke agenda 4. Selanjutnya diberikan penjelasan penugasan asinkronus yang ketiga. Fasilitator tetap memberikan motivasi kepada peserta untuk tetap semangat. Asinkronus hari ketiga sebanyak 4 JP. Aktivitas individu, para peserta memperbaiki penulisan esai yang telah dibuat dan dibahas sebelumnya. Selain itu juga peserta
Secara individu, kita minta membuat learning journal dalam bentuk Word sebanyak 2 halaman atau dalam bentuk MP3 atau MP4 dengan durasi 2-3 menit. Sedangkan aktivitas kelompok, peserta melengkapi, memperbaiki hasil penugasan kelompok yang telah dilakukan pembahasan dan pengayaan. Tugas individu dan tugas kelompok disubmit pada LMS pada hari yang sama, selambat-lambatnya jam 23.59. Di hari ke-37, kita memasuki klasikal yang kedua sebanyak 2 JP. Pertama tentu dilakukan bina suasana untuk menuju suasana kelas yang kondusif. Kemudian dilakukan knowledge sharing, agenda kedua dengan kaitannya kepemimpinan strategis dalam aktualisasi kepemimpinan strategis. Melakukan juga evaluasi pembelajaran serta review keseluruhan agenda kedua, dan tentunya tidak kalah penting adalah memberikan apresiasi dan motivasi kepada peserta. Demikian akhir dari pemaparan terkait dengan strategi pembelajaran agenda kedua tentang kepemimpinan strategis, dengan harapan semua peserta nantinya mampu mewujudkan world class birokrasi sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global, di mana diharapkan setiap instansi pemerintah termasuk para JPT Pratama memiliki kompetensi kepemimpinan kolaboratif, strategis, kinerja atau pelayanan dalam peningkatan kinerja unit organisasinya. Dan sebagai penutup, setiap pemimpin diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik dari sebelumnya. Demikian penutup kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.